Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan pertama kita akan membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya, kalian pernah melihat peta dunia kan? Nah, dalam peta tersebut, posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang tersebut tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi juga aspek-aspek kehidupan sosial. Antaranya yaitu yang pertama, penduduk Indonesia itu berada di antara daerah berpendudukan padat di utara dan daerah berpendudukan jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan, serta demokrasi Pancasila juga berada di antara demokrasi rakyat di utara dan juga demokrasi liberal di selatan. Dan juga untuk ekonominya, ekonomi Indonesia itu berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Nah, dari hal tersebut maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ancaman di bidang militer, dan yang kedua itu ada ancaman di bidang non-militer. 1. Ancaman di bidang militer. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman ini juga biasanya menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Seperti kekuatan senjatanya itu bisa digunakan untuk melakukan agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan juga ancaman keamanan laut dan udara. Agresi. Kita akan membahas agresi. Apa itu agresi? Jadi, agresi itu adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lainnya. Agresi ini memiliki bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang rendah. Ikut dalam sejarah Indonesia, ini ada contoh agresi. Yang pertama ada agresi militer 1, dan yang kedua ada agresi militer 2. Selanjutnya itu ada pelanggaran wilayah. Baik itu wilayah laut, ruang udara, dan juga daratan. Buktinya, wilayah negara kita ini pernah ada yang dicaplok atau diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Yang berikutnya ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan senjata ini juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata ini terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Gerakan Radikal. Contohnya yaitu Gerakan 30 SPKI. Selanjutnya ada sabotase dan spionase. Sabotase itu merupakan tindakan perusakan yang dilakukan terencana, disengaja terhadap peralatan, personel dari di bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Sedangkan spionase itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari serta mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lainnya. Yang kedua yaitu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, serta keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini juga salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi.
Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak, telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ancaman di bidang Ipolexosbud Hankam, yaitu yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Yang pertama yaitu ada ancaman di bidang ideologi. Pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Walaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme, yang cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual, atau total freedom. Adanya globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Globalisasi maka mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia seperti meniru gaya hidup yang meliputi kemewahan, pergaulan bebas, seks bebas, dan hal yang lainnya. Kedua, yaitu ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini terbagi menjadi dua. Ada ancaman dari luar negeri, yaitu seperti kegiatan intimidasi, provokasi, blokade politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada ancaman dari dalam negeri, seperti contohnya adalah penggunaan kekuatan, penggerakan massa, ancaman separatisme. Ancaman ini dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Lanjut, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Hal ini juga tidak terlepas dari globalisasi. Jadi, pengaruh globalisasi perekonomian itu merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancamannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas. Yang kedua, perekonomian Indonesia akan mudah dikuasai oleh pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, akan adanya kesenjangan sosial dari perdagangan bebas ini. Yang keempat yaitu akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Hal ini juga tidak luput dari pengaruh negatif globalisasi, seperti munculnya gaya hidup yang konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu munculnya sifat hedonisme, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Dan juga adanya sikap individualisme. Terus munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti memakai rok mini, laki-laki memakai anting-anting, dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Apa saja peran dari masyarakat yang dapat dilakukan? Perannya yaitu bisa dengan tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada, misal pada suku bangsa, bahasa budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Selanjutnya juga bisa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional dan juga bisa melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.